Pernah satu kali waktu di pengajian saya tanya, Nabi sebelum diutus apa agamanya? Seorang mengatakan musyrik. Betul-betul. Itu spontan keluar dari mulutnya. Kira-kira mungkin enggak Nabi ya, ketika mau diangkat sebagai Nabi, dia tidak tahu bahwa dirinya akan diangkat sebagai Nabi? Mungkin enggak? Dari mulai kanak-kanak sudah ada kabar gembiranya. Bahkan pendeta mengisyaratkan kepada Abu Thalib, bahwa kemenangan kamu sebelum orang Yahudi melihat. Dan tanda-tanda begitu banyak, bahkan sang kakek menamakan anak cucunya sebagai Ahmad karena berharap menjadi orang terpuji di langit maupun di bumi. Jadi mustahil kalau nabi-nabi sebelumnya mendapatkan pemberitahuan, nabi kita kok menerima wahyu dalam ketakutan sampai dalam riwayat mau bunuh diri. Islam memuliakan bukan merendahkan. Maka kalau ada ulama, ustadz yang merendahkan manusia, dia bukan menyampaikan pesan Allah, tapi dia ingin menyampaikan pesan-pesan syaitan untuk kepentingan diri. Selamat dan tidak selamat bukan ditentukan oleh nasab dan bangsa, tapi oleh iman dan amal saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Tidak ada seorang pun ahli sejarah atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Nabi ini sebagai seorang yang bodoh. Kata ummi dalam bahasa Arab sebetulnya merupakan nisbat kepada ibu. Nisbat kepada orang yang betul-betul masih dalam keadaan murni, tidak dicemari oleh berbagai macam pengaruh pendidikan yang ada pada saat itu. Karena kita tahu bahwa pendidikan saat itu pendidikan yang betul-betul tidak selaras dengan fitrah manusia, baik jahiliyah ya, yang menyebar di tengah-tengah jazirah Arabia, ataupun pendidikan yang berasal dari ahli kitab yang dipandang sebagai orang-orang yang berpendidikan, di mana mereka sudah jauh menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam suratul A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Allah mengisahkan tentang umat Nabi ini dan ciri Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah, an-nabi al-ummi, seorang nabi yang ummi. Karena semenjak kecil kita ya, memahami kata ummi dengan pemahaman yang salah, mau tidak mau kita terkooptasi kan, tercetak dengan pemahaman yang salah. Padahal sebetulnya ummi pada Nabi kita Muhammad SAW menjadi bukti akan kebenaran dirinya sebagai seorang Rasul. Allah terangkan dalam ayat yang lain, ma kunta tadri mal kitabu walal iman wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh dari sisi kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelum engkau menerima wahyu Al-Quran, engkau tidak mengenal Alkitab. Nabi tidak mampu menulis, tidak mampu membaca. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi mampu membaca, menulis, meneliti, mengkaji, idzan lartabal mubtilun, niscaya orang-orang yang hidup dalam kebatilan akan ragu dengan wahyu yang kau sampaikan. Mereka akan menuduh kamu
menjiplak dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi merupakan salah satu penunjang penopang akan kebenaran kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Engkau tidak mengenal Alkitab, baik membaca maupun menulis. Begitu juga al-iman sebagaimana yang diuraikan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci. Ini bukan berarti Nabi seorang musyrik, bukan Nabi berarti jauh daripada kebenaran. Semenjak beliau tumbuh, tidak pernah sedikit pun beliau dicemari oleh pendidikan-pendidikan yang tidak benar. Ketika masih kanak-kanak dibawa ke daerah pedalaman disusui oleh As-Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Ketika beliau kembali kepada orang tuanya berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pendidikan satu-satunya yang masuk pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Subhanahu wa taala mendidik aku dengan adab-adab yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pendidik. Jadi yang masuk ke dalam jiwa Nabi kita adalah informasi-informasi yang datang dari sisi Allah Al-Alim yang Maha Tahu, Al-Hakim. Jadi kamu tidak mengenal Alkitab sebelumnya, begitu pula al-iman, uraian-uraian, keterangan-keterangan, argumen-argumen sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran. Tapi pada dasarnya Nabi sebelum menerima Al-Quran hidup dalam kesucian, kebersihan, dan tidak pernah sekalipun sujud di hadapan berhala. Yang menyebabkan Nabi mengelak, mengasingkan diri di Gua Hira karena jijik terhadap perbuatan kaumnya. Tapi beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai turun Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, agar dengan bekal kitab ini kamu mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi Allah gambarkan orang-orang yang mendapatkan janji rahmat dari Allah yang mengikuti an-nabi. Nabi di sini pembawa berita dari Allah. Kita bedakan antara naba ya dengan khabar. Kalau khabar bisa datang dari sesama manusia, tapi kalau naba datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari nabi yang menerima berita dari Allah. Jadi yang mengikuti an-nabi al-ummi yang betul-betul masih dalam keadaan murni, belum sama sekali dicemari oleh pendidikan-pendidikan yang ada pada saat itu. Oleh karena itu tidak ada keraguan sedikit pun akan kemurnian, kebersihan jiwa Nabi kita. Jadi kata ummi nisbat kepada ibu, nisbat kepada sebagaimana beliau baru lahir ke dunia ini. Rasulah an-nabi al-ummi, yaitu rasul yang diutus oleh Allah ya, yang membawa berita daripadanya, al-ummi, seorang yang benar-benar dalam keadaan murni yang tidak dicemari oleh kotoran-kotoran jahiliyah maupun penyimpangan para ahli kitab. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang mengajak mereka kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka segala yang thayyib. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan bagi mereka segala yang busuk, yang buruk, yang menimbulkan dampak negatif bagi umat manusia. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan semua beban belenggu yang membelenggu umat-umat sebelum kita dihapuskan bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang hidup betul-betul dalam jalan yang lurus, yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Datangnya kesulitan, kesempitan dari kita, bukan dari Allah. Jadi bisa kita memahami kata al-ummi di sini, jangan kita terbawa oleh pemahaman ya, yang menggiring kita seolah-olah Nabi sebelum diutus dan diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul seorang yang bodoh, picik, atau ikut-ikutan
melakukan perbuatan jahiliyah. Pernah satu kali waktu di pengajian saya tanya, Nabi sebelum diutus apa agamanya? Seorang mengatakan musyrik. Betul-betul. Itu spontan keluar dari mulutnya. Karena dia tidak memahami sama sekali bagaimana penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi-Nya. Saya tanya, bagaimana kira-kira Nabi Isa? Nabi Isa yang diutus oleh Allah. Kapan dia mulai ditunjukkan sebagai Nabi? Dari mulai bayi. Betul tidak? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan latar belakang ibunya Sayyidah Maryam yang lahir dipersembahkan oleh ibunya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi ibunya saja, inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Neneknya berkata, itu nenek Isa, aku berniat bernadar untuk mempersembahkan yang dalam kandunganku sebagai orang yang betul-betul murni mengabdi kepadamu. Bagaimana ibunya dirawat oleh Nabi Allah Zakaria, dibesarkan, menunjukkan keajaiban yang luar biasa, kemudian melahirkan Al-Masih. Sebelum dilahirkan, malaikat sudah datang membawa kabar gembira. Ya Maryamu, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Disebutkan sifat-sifatnya. Artinya sebelum Nabi Isa dilahirkan, kabar gembira telah datang kepada Sayyidah Maryam. Dari mulai dilahirkan, ketika dicurigai sebagai anak haram, dia bersaksi, qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqi. Kira-kira kalau Nabi Isa diberitahukan, Nabi Musa juga sebelum dewasa Allah telah memberikan wahyu kepada ibunya. Kira-kira mungkin enggak Nabi ya, ketika mau diangkat sebagai Nabi, dia tidak tahu bahwa dirinya akan diangkat sebagai Nabi? Mungkin enggak? Dari mulai kanak-kanak sudah ada kabar gembiranya. Bahkan pendeta mengisyaratkan kepada Abu Thalib, bahwa kemenakan kamu sebelum orang Yahudi melihat. Dan tanda-tanda begitu banyak, bahkan sang kakek menamakan anak cucunya sebagai Ahmad karena berharap menjadi orang terpuji di langit maupun di bumi. Jadi mustahil kalau nabi-nabi sebelumnya mendapatkan pemberitahuan, Nabi kita kok menerima wahyu dalam ketakutan sampai dalam riwayat mau bunuh diri. Ini nggak mungkin sama sekali. Coba lihat bagaimana Allah memberikan kabar kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak. Betul enggak? Bagaimana Allah menganugerahkan juga buat Ibrahim Ismail dengan kisah-kisahnya. Kok kisah Nabi kita, kisah yang betul-betul apa? Tidak selaras dengan kebesaran keagungannya. Dia melarikan diri ke rumah Sayyidah Khadijah. Kemudian juga dibawa menuju Waraqah bin Naufal dalam keadaan takut. Ini merupakan hal yang aneh dan menakjubkan. Padahal kita tahu dia khatamul anbiya wal mursalin. Bahkan jauh-jauh hari dalam kitab Taurat telah disebutkan kisahnya. Muhammadun Rasulullah sampai akhir itu merupakan perumpamaan yang ada dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Bukan hanya nabinya, sampai umatnya disebutkan ciri-cirinya. Begitu juga Nabi Allah Isa. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan bagaimana bangsa Arab sedang menantikan kedatangan Nabi akhir zaman. Nah, Nabi meninggalkan kaumnya menuju Gua Hira beribadah pada Allah, sebetulnya mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan Allah untuk menerima kemuliaan tersebut. Ketika Nabi Musa menerima wahyu, pertama diajak bicara oleh Allah, ketakutan apa gembira? Ketika Allah bertanya pada Nabi Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang berada di tangan kanan wahai Musa? Lihat jawaban Nabi Musa. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ura. Ditanya satu pertanyaan, jawabannya panjang lebar. Kenapa? Karena ingin berbicara lebih lama dengan Allah.
Ini merupakan tongkatku yang aku gunakan sebagai apa? Sebagai sandaran untuk bertekan. Ya. Aku juga menggunakan tongkat ini untuk menggiring ya, kambing-kambingku, dan terdapat berbagai macam tujuan dari tongkat ini. Allah kan maha tahu. Kenapa Nabi Musa bicara panjang lebar? Orang kalau bicara dengan kekasih, pengen cepet-cepet, pengen lambat-lambatan. Jadi kalau antum perhatikan, bagaimana Allah ceritakan ya, kemuliaan para nabi sebelumnya, bahkan ketika Nabi Musa bersama 70 orang pilihan yang menerima apa 70 orang pilihan yang Allah perintahkan untuk dipilih, mendengarkan Allah berbicara kepada Musa di Gunung Tursina. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Begitu Allah berbicara kepada Musa, Bani Israel mendengar yang 70 orang ini, mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami sekali-kali tidak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami. Artinya waktu Nabi Musa mendengarkan firman Allah, ketakutan apa tidak? Bahkan yang di bawah Musa pengikutnya bisa mendengarkan Allah berbicara. Lalu kenapa Nabi kita waktu menerima wahyu seperti orang ayan? Berkeringat mendengarkan suara lonceng kemudian terkapar. Akhirnya Salman Rushdie mengatakan bahwa yang diterima bukan wahyu. Karena nggak ada jejaknya pada Nabi sebelum. Ini merupakan ayat-ayat syaitan. Ini fitnah yang keji, Israiliyat yang disusupkan ke dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi An-Nabi Al-Ummi ini merupakan salah satu burhan dan bukti akan kebenaran beliau sebagai seorang Rasul yang lahir ke dunia dalam keadaan murni, dijaga, dipelihara hingga beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wahyu yang turun pun dijaga oleh para malaikat, langit-langit dijaga dengan ketat. Kemudian setelah Nabi wafat, Quran dalam keadaan betul-betul telah terkumpul. Sebagaimana di Lauh Mahfuz sudah menjadi kitab, sebelum Nabi meninggal juga telah sempurna. Sebagaimana yang Allah bilang, al-yauma akmaltu lakum dinakum, bukan hanya turunnya Al-Quran, bahkan terkumpulnya Al-Quran telah disempurnakan oleh Allah. Para sahabat menyalin, disebarkan ke seluruh wilayah. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama ya, dari keterangan dalam suratul Alaq, ketika Jibril pertama kali mengatakan Iqra, Nabi mengatakan saya tidak mampu membaca. Berarti Jibril membawa sesuatu untuk dibacakan. Setelah 3 kali Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Spontan pada saat itu, tanpa belajar sebelumnya, Nabi dapat membaca. Kalau kita membaca dengan belajar, kalau Nabi dengan kehendak Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi sebelumnya beliau tidak dapat membaca, setelah beliau ya mendengarkan firman Allah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, langsung beliau dapat membaca. Kalau tidak, bagaimana mungkin beliau bisa memeriksa tulisan yang ditulis oleh para pengumpul wahyu? Begitu ditulis, Rasulullah membaca. Jadi kemampuan beliau membaca juga merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sebelumnya beliau tidak mampu membaca. Maka Allah katakan ma kunta, sebelumnya ma kunta tadri mal kitab walal iman. Jadi Nabi kita betul-betul dalam keadaan murni, dalam keadaan suci jiwanya, tidak pernah dicemari oleh tangan kotor. Beda dengan orang yang pernah belajar sebelumnya pelajaran-pelajaran yang menyimpang, begitu masuk kebenaran terkadang bercampur dengan penyimpangan. Betul tidak? Dia sudah punya latar belakang sebelumnya. Beda dengan orang yang kosong ketika menerima pencerahan, bimbingan, dan petunjuk. Jadi sebagaimana Nabi dilahirkan dalam keadaan fitrah, hingga beliau menerima wahyu pun benar-benar dalam keadaan suci, bersih. Tidak pernah sekalipun beliau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan masyarakat jahiliyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita renungkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti seruan di sini untuk orang yang beriman, yang sudah beriman. Karena amanah itu merupakan kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Artinya mereka sudah beriman. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam silim secara kaffah. Kalau silim diartikan Islam, berarti sudah beriman, disuruh masuk ke dalam Islam. Mana yang lebih tinggi tingkat iman dan Islam? Dengan sendirinya orang kalau baru masuk ke dalam Islam belum meresapi keimanan. Wa qalatil a'rabu amanna, orang-orang Badui ya, mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum meresap ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian sudah mentaati Allah, Rasulnya sudah membuktikan ketaatan kalian pada Allah, baru kalian masuk dalam ranah keimanan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Jadi tingkat iman itu lebih tinggi ya dari orang yang baru masuk ke dalam Islam. Jadi kalau sudah beriman lalu diperintahkan untuk masuk Islam, sama aja mundur ke belakang. Betul tak? Kemudian kata as-silmu dalam bahasa Arab, as-salmu, as-salam, tiga kata ini menunjukkan arti yang sama, artinya rukun dan damai. Rukun dan damai. Bukan berarti apa? Bukan berarti masuk ke dalam Islam. Nah, rukun dan damai ini baru bisa kita dapatkan pada saat kita bersatu, berkumpul, harmoni dalam Islam. Oleh karena itu perhatikan coba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Udkhulu. Dalam kata perintah udkhulu di sini ada kata kerja ya. Yang memerintahkan untuk masuk, ada pelaku. Pelakunya kan kita orang yang beriman. Betul tidak? Udkhulu ada kata kerja, kemudian ada apa? Ada orang-orang yang diperintahkan untuk masuk. Betul tak? Kemudian fisilmi, masuk ke dalam silim. Artinya apa? Ke dalam keharmonian, kerukunan. Jangan kalian berselisih, berpecah belah, bermusuh-musuhan, apalagi saling menumpahkan darah. Nah, kafah di sini bukan keterangan untuk silim, tapi keterangan untuk fa'il pada udkhulu. Jadi asal kata ini, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu kaffatan fis silmi. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian secara kafah ke dalam silim. Jadi kafah bukan hal, bukan keterangan dari silim, tapi keterangan daripada apa? Keterangan dari sahibul hal, yaitu yang menjadi pelaku pada kata kerja udkhulu, sedangkan amilnya adalah udkhulu. Jadi sebetulnya setelah orang beriman, yang penting itu bersatu dalam iman. Karena walaupun orang sudah beriman, kalau berpecah belah akan mendatangkan kehancuran bagi mereka, menjerumuskan mereka ke dalam syirik setelah mereka beriman. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Para ahli bahasa, ahli lughah mengatakan bahwa kafah itu menjadi hal ya, bagi orang-orang yang berakal. Ja'al qaumu kafah. Kaum datang secara kafah, tidak sendiri-sendiri.
Dakhalal qaumu ilal majlis kafah. Kaum masuk ke dalam majlis bersama-sama. Jadi kafah di sini hal bagi orang yang berakal. Kalau dijadikan hal bagi silin tidak tepat. Tapi dia merupakan hal dari orang yang diperintahkan untuk masuk ke dalam silin. Jadi perintah ayat ini memerintahkan kita setelah kita beriman untuk bersatu dalam agama Allah, bersatu dalam iman dan tidak berpecah belah. Oleh karena itu beberapa ayat berikutnya, kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. Manusia tadinya merupakan satu umat yang berinduk kepada induk yang sama, lalu mereka bercerai-berai. Allah utus para nabi, para rasul untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada mereka dan juga kabar gembira. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, dan menurunkan bagi mereka Alkitab yang dibawa oleh para nabi ini untuk menjadi hakim yang memutuskan perselisihan di antara mereka. Ternyata yang berselisih bukan orang bodoh. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuh. Yang berselisih justru orang-orang yang sudah tahu. Baghyan bainahum, karena mengikuti hawa nafsu. Fahadallahu alladziina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Maka yang akan mendapat hidayah Allah orang-orang pilihan Allah yang hatinya bersih, yang tidak mengedepankan hawa nafsu, yang mau menerima kebenaran, mereka yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi urkhulu fisilmi kafah, asalnya udkhulu kafatan ayyuhal mu'minun fisilmi ay fi salam wala takhtalifu wala tanazza'u wala tatabaghabu, apalagi sampai bermusuh-musuhan. Sekarang yang ada ini umat yang bersatu apa bercerai-berai? Kalau bersatu kira-kira bisa nggak memilih pemimpin yang adil? Karena berpecah belah, satu menerima uang, satu menerima janji jabatan, akhirnya lupa kepada pesan Allah, seolah-olah mereka akan hidup kekal di dunia. Kalau kita dengarkan Quran dan penjelasannya, Quran menjelaskan kepada kita yang diterangkan Allah dalam kitab suci Al-Quran itu yang diterangkan juga dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurah, dalam suhuf Ibrahim. Dengarkan firman Allah dalam surah Asy-Syura. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha. Allah syariatkan bagi kalian, yang Allah syariatkan bagi kalian sama dengan wasiat yang Allah berikan kepada Nuh. Nabi Nuh ini setelah Adam. Walladzi auhayna ilaika. Begitu juga yang kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Begitu juga yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. An aqimuddin, tegakkan agama Allah, wala tatafarraqu fi, jangan kalian bercerai-berai dalam agama Allah. Ini merupakan apa? Satu prinsip dengan dua muka. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, yang kedua mentauhidkan kalimat kita. Kalimat tauhid dengan mentauhidkan kalimat kita. Kalau kita mengaku beriman tidak bersatu, Allah tidak akan terima sama sekali. Berarti hawa nafsu yang kita ikuti. Nah, kita mau tanya, yang dilakukan umat Islam saat ini menegakkan agama Allah apa menegakkan hawa nafsunya? Kalau yang ditegakkan agama Allah pasti bersatu, tapi yang ditegakkan hawa nafsu. Contohnya ketika Nabi diutus, orang Nasrani tahu bahwa dia Nabi. Orang Yahudi juga tahu bahwa dia Nabi. Tapi tidak semuanya beriman. Yang beriman, yang punya kebersihan hati.
Orang-orang musyrik juga tahu bahwa ini merupakan nabi dan rasul. Tapi yang menerima mengikuti hanya orang yang hatinya bersih. Kita ini semua umat Islam yang ada pada saat ini tahu kebenaran, tahu Al-Quran, tapi tidak semuanya mau mengikuti Al-Quran atau petunjuk Rasul. Masing-masing mengaku pengikut sunnah. Satu lagi pengikut keluarga Nabi. Apa betul? Apa yang mereka lakukan ini mengikuti sunnah Rasul? Apa cuma berkedok sunnah Rasul? Atau mereka mengatakan mengikuti keluarga Rasul, apa hanya kedok? Tidak semuanya sebagai pengikut sunnah Rasul maupun keluarga Rasul. Kebanyakan dari mereka hanya menggunakannya sebagai kedok untuk tujuan duniawi. Kecuali orang-orang yang terbukti amal mereka, hidup mereka penuh keikhlasan kepada Allah. Jadi yang ditegakkan saat ini kebanyakannya bukan agama Allah, hawa nafsu. Coba lihat orang memperebutkan jabatan, kedudukan, apapun partainya, baik yang nasionalis maupun yang menggunakan nama Islam. Coba tunjukkan buktinya mereka betul-betul siap berjuang untuk kebenaran, baik dipilih sebagai pejabat atau tidak penting buat mereka. Sekarang enggak. Kalau seandainya diberikan jabatan siap berkoalisi, berarti dalam koalisi yang hak dan yang batil bercampur. Kalau ada keputusan yang salah, mereka ikut bertanggung jawab. Tapi kalau mereka di luar mengkritisi yang tidak benar, meluruskan yang bengkok, mereka tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan negara yang tidak benar. Tapi cinta pada jabatan, kedudukan, cinta juga kepada dunia ini yang menyimpangkan kita. Jadi umat Islam bukan bercerai-berai karena bodoh, tapi karena hawa nafsu dan kefanatikan. Oleh karena itu selalu Nabi Musa membenarkan apa yang Allah turunkan sebelumnya. Nabi Isa membenarkan apa yang disampaikan sebelumnya. Nabi kita juga sama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya menegaskan apa yang ditegaskan Nabi sebelum. Kalau ada tambahan-tambahan itu sesuai dengan situasi dan kondisi, tapi pokok ajarannya sama. Jadi kalau kita ingin memeriksa apakah yang ada pada Injil sekarang ini benar atau pada kitab Taurat benar, periksa, bandingkan dengan Quran. Kalau isinya sejalan dengan Quran, berarti apa? Itu betul-betul sisa kebenaran yang tertinggal dalam kitab Taurat maupun Injil. Karena kita semua tahu Injil yang ada bukan ditulis pada masa Isa. Setelah wafatnya Isa jauh. Kemudian Injil bukan satu versi. Yang diterima 4, yang tidak diakui banyak. Ada Injil Petrus, ada Injil Barnabas, sekian banyak Injil. Anehnya berbeda-beda. Kalau Quran dicetak di Mesir, dicetak di mana? Di Saudi Arabia, di Indonesia, bahkan di Iran. Kita buka, isinya sama. Walaupun percetakannya berbeda-beda. Walaupun madhabnya beda-beda, Qurannya sah. Kalau Injil ada 4. Kalau kita baca Perjanjian Lama, kita akan temukan banyak kisah-kisah, termasuk kisah Hercules yang merupakan legenda terdapat dalam Perjanjian Lama. Kisah-kisah juga bagaimana Nabi Lut memperkosa anak perempuannya. Kisah Nabi Adam berkelahi dengan Tuhan. Bayangkan coba. Ini kisah-kisah yang semuanya tidak mungkin sama sekali berasal dari kitab Allah. Oleh karena itu Allah jadikan kitab suci Al-Quran sebagai barometer wa muhaiminan alaih. Kalau ada perbedaan, maka kitab suci Al-Quran ini yang terjamin sebagai tolok ukur. Oleh karena itu umat Nasrani maupun umat Yahudi, kalau mereka betul-betul ingin ikut kebenaran, kembali pada Al-Quran sama dengan apa yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Oleh karena itu kita pengikut Nabi Muhammad, pengikut juga Nabi Isa, pengikut Yahya, pengikut Zakaria, pengikut Sulaiman, pengikut Daud, pengikut juga siapa? Nabi Allah Musa dan Harun. Juga pengikut Yusuf, Yakub, Ishak, Ibrahim. Karena apa? Ini wahyu datang dari Allah, bukan datang dari para nabi yang membawa wahyu. Kalau seandainya ada tokoh NU mengatakan Islam ini agama imigran, betul, tapi bukan dari Arab. Walaupun nabinya dari bangsa Arab, dia hanya menyampaikan risalah yang datang dari Allah.
Datangnya Islam dari pencipta alam semesta dan pencipta manusia. Kalau kamu mau terima silahkan. Kalau kamu nggak mau terima juga Allah tidak paksa kamu. Tinggal kamu terima nasib kamu di hari kemudian nanti. Jadi Islam ini bukan agama orang Arab yang dibawa ke Indonesia untuk mengarabkan Indonesia, tapi Islam mengislamkan bangsa Arab, mengislamkan juga orang-orang yang mau masuk ke dalam Islam. Sedangkan Nabi dari bangsa Arab itu pilihan Allah. Tapi isi Al-Quran bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran, kita bukan ikut kepada bangsa tertentu, bukan. Karena bangsa Arab yang kafir juga banyak. Bangsa Arab yang berkhianat juga banyak. Contohnya sekarang perang Palestina, sebagian besar bangsa Arab berkhianat. Malah mendukung Israel. Malah Indonesia alhamdulillah mendirikan rumah sakit di sana, memberikan bantuan untuk mereka. Selamat dan tidak selamat bukan ditentukan oleh nasab dan bangsa, tapi oleh iman dan amal saleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, bangsa Indonesia atau bangsa manapun di saat dia berserah diri pada Allah, dia tidak akan pernah menjadi budak siapapun. Dia merupakan tuan atas dirinya, ya, dan dia diperintahkan juga untuk menghormati sesamanya. Coba lihat, Bilal kan hamba sahaya. Tadinya orang yang membersihkan kotoran, memandikan keledai, begitu masuk ke dalam Islam, langsung sejajar dengan para sahabat menjadi sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak pernah dengar mereka dipanggil murid, betul nggak? Tapi sahabat Nabi. Karena apa? Mereka sebagai orang-orang juga yang beriman bersama Nabi, berjalan bersama Nabi. Abu Hanifah punya murid beberapa orang, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, ya. Kemudian Zufar. Mereka bukan dipanggil murid, tapi ashab Abu Hanifah. Ashab Abu Hanifah. Nah, kita ingin mengembalikan istilah-istilah ini yang menunjukkan kemuliaan seseorang. Jadi betul-betul orang-orang yang masuk ke dalam Islam ini terangkat derajatnya. Yang tadinya sombong, ketajamannya dihilangkan, duduk bersama-sama apa? Orang-orang seperti Bilal. Dulu mana mungkin. Kalau Bilal makan dulu sama rombongannya, bahkan dari sisa makanan tuannya, begitu datang ke dalam Islam mereka duduk sama-sama, bahkan Bilal mendapatkan janji kemuliaan dari Allah. Salman Al-Farisi pun demikian. Ini yang mesti kita resapi, kita hayati, bahwa Islam memuliakan bukan merendahkan. Maka kalau ada ulama, ustadz yang merendahkan manusia, dia bukan menyampaikan pesan Allah, tapi dia ingin menyampaikan pesan-pesan syaitan untuk kepentingan dirinya. Nah, kita ingin betul-betul membawa kemerdekaan bagi umat manusia dan kemuliaan, tapi bukan membuat orang sombong, tapi mendidik orang yang di atas menyayangi yang di bawah, memperlakukannya dengan mulia. Yang di bawah menghormati juga yang di atas, penghormatan karena Allah, bukan karena merasa minder atau penjilatan, tapi penghormatan karena Allah. Seperti anak yang menghormati orang tua, menghormati pemimpinnya, mendukungnya dalam kebenaran. Pemimpin salah, kita wajib berikan peringatan. Contohnya dalam sholat, kalau imam salah, makmum mengingatkan enggak? Mengingatkan dengan subhanallah. Artinya bukan hanya imam yang bisa salah, kita semua ini bisa salah. Jadi ajaran Allah semua yang dibawa, ya, oleh para nabi sama tidak berbeda, mengajak kita untuk menegakkan agama Allah, bersatu di dalamnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Nah, sebagai penutup ini sebagai salah satu hadirin sekalian yang bisa membantu kita dan juga menyadarkan kita. Saya ingin bicara mengenai sumber informasi yang masuk ke dalam diri kita. Secara singkatnya, kita tahu bahwa sumber informasi yang diterima manusia ada yang berasal dari fitrah. Itu merupakan hal yang ditanamkan Allah langsung ke dalam diri manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bukan dari belajar, bukan dari pendidikan orang tua.
Semenjak awal Allah telah tanamkan naluri dalam diri manusia yang membedakan mana fujur, mana takwa. Oleh karena itu orang kalau pertama kali berbuat yang gak benar, hatinya pasti bergelisah. Betul gak? Orang pertama kali bohong, pertama kali mencuri, pertama kali berbuat zina, itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi kalau dia bersikap jujur, amanat, adil, gelisah apa nyaman? Nyaman hatinya. Nabi mengatakan, tanya hatimu walaupun orang memberikan fatwa, kamu akan bisa tahu ini benar salah. Walaupun orang membenarkan kita, kalau kita berbuat salah, hati gak pernah bisa menerima sama sekali. Alam juga tidak menerima kebohongan. Nah, di samping fitrah ya Allah tanamkan agar manusia punya standar yang jelas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini. Lalu indera kita atau panca indera kita, mata, telinga kita, ya, semua indera kita ini merupakan salah satu pintu informasi. Tapi mengingat indera kita terbatas, seringkali manusia penglihatannya keliru, seringkali pendengarannya keliru, seringkali penciumannya juga keliru. Mungkin bapak-bapak lihat di iklan, ada orang ya, tahu-tahu dalam sebuah tayangan Siti Fadilah sedang mempromosikan obat-obatan. Dokter Fulan mempromosikan obat-obatan. Suara-suara dia, bibirnya pun betul-betul sama. Tahu-tahu kita dengar berita mereka mengatakan ini kebohongan rekayasa. Kami tidak pernah sama sekali berbicara seperti ini. Ternyata dengan teknologi AI, ini bisa terjadi kebohongan yang luar biasa. Saya saksikan Anies Baswedan khutbah dalam bahasa Arab, padahal dia nggak menguasai bahasa Arab. Bagaimana dengan AI? Orang cukup untuk mendengarkan irama suaranya bisa merekayasa berbagai macam pembicaraan. Mata kita tertipu, pendengaran juga apa? Tertipu. Nah, bagaimana kalau indera kita salah, seperti kita menyaksikan tongkat masuk ke dalam air bengkok, bagaimana kita untuk memperbaiki atau meluruskan kesalahan kita? Di sini peran akal yang Allah berikan untuk kita. Peran akal. Akal di sini ya menyatakan bahwa ini tidak benar. Tapi akal tidak mampu berdiri sendiri. Akal untuk dapat membedakan hal ini membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu. Kita tahu kebohongan yang direkayasa oleh AI karena adanya ilmu yang memberitahukan kita bahwa ini tidak benar. Kita tahu juga tongkat itu bengkok ya, di kolam berenang, itu juga dengan ilmu kita mengetahui bahwa ini merupakan apa? Pemandangan yang palsu. Nah, ilmu ada yang sifatnya kasbi dari hasil usaha kita, baik ilmu pengetahuan sains modern dan hasil penelitian manusia, itu namanya ilmu kasbi. Ini ilmu yang benar-benar juga apa? Dapat membuka mata kita untuk melihat kesalahan dan mengetahui yang benar. Tapi ilmu hasil penelitian manusia terbatas. Ada masa ya, ada keterbatasan juga kemampuan manusia hingga ilmu yang mereka miliki terus berkembang. Tapi ada ilmu yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi waktu dan ruang, yaitu ilmu Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Maka wahyu Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu petunjuk yang menunjukkan akal. Pada saat dia mengalami kebingungan, Allah jadikan Quran sebagai nur. Nabinya pun yang membawa Quran Allah jadikan sebagai nur. Dan antum kalau bersama Al-Quran, pemikiran antum juga akan diterangi cahaya Allah. Maka kesimpulannya, kalau bola mata kita ini mau melihat, jarak harus terbatas, harus ada cahaya, betul tidak? Kemudian bendanya juga kalau terlalu kecil tidak terlihat, kalau terlalu dekat juga apa? Tidak terlihat. Oleh karena itu ya, keterbatasan mata kita jelas. Akal manusia juga dan ilmu pengetahuan yang meneranginya dari hasil usaha mereka itu juga terbatas. Tapi ada ilmu wahbi atau ilmu laduni yang datang dari Allah. Nah, Quran merupakan ilmu yang datang dari Allah, menjadi cahaya yang menerangi akal kita sebagaimana cahaya matahari menerangi bola mata kita.
Nah, pada saat akal telah mendapatkan ilmu, baik yang datang dari hasil pelajarannya maupun dari pendidikan Allah melalui wahyunya, nah di situ kalbu kita menentukan pilihan. Mengingat akal berdampingan dengan nafsu, berdampingan dengan semua ini, seringkali akal dibelokkan oleh nafsu. Seperti orang Yahudi tahu Nabi Muhammad sebagai Nabi, orang Nasrani juga tahu, dia nggak mau ikuti karena apa? Karena hatinya dikuasai hawa nafsu. Maka kalbu kita ini kalau mengikuti petunjuk Allah, sunnah nabinya, juga kembali kepada ilmu pengetahuan yang benar, tidak mengutamakan hawa nafsu, ini yang akan menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah terangkan dalam suratul Hajj, afalam yasiru fil ardi, apa mereka tidak berjalan di muka bumi, pesiar, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, hingga mereka memiliki kalbu-kalbu yang berakal. Dengan belajar, diterangi oleh ilmu, kalbunya menjadi orang-orang yang berakal. Au adhanun yasma'una biha, atau dengan belajar mereka memiliki telinga yang siap untuk mendengar dan mematuhi apa-apa yang didengar dari kebenaran. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan mata ini. Banyak orang buta ikut kebenaran. Yang buta kalbu kita kalau sudah dikuasai hawa nafsu. Tahu benar tapi enggak mau terima. Jadi kesimpulannya bahwa akal kita ini walaupun telah tahu kebenaran, terkadang diselubungi hawa nafsu. Nah, kita berpuasa untuk mendidik kita agar kekuatan akal kita lebih kuat daripada nafsu kita. Kita membaca Al-Quran juga untuk menerangi kalbu kita. Kita juga menjauhkan apa yang diharamkan Allah juga dalam rangka itu. Kita sholat di waktu malam, sholat 5 waktu, tujuannya untuk membuat akal kita semakin apa? Semakin betul-betul kuat, hingga bukan nafsu yang memerintah, tapi akal sehat yang memerintah. Maka akal yang diterangi ilmu, baik hasil usaha maupun ilmu yang datang dari Allah, kemudian siap untuk tunduk dan patuh pada kebenaran, inilah merupakan akal orang yang beriman. Kalau tidak, walaupun sama-sama tahu kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran. Demikianlah para jamaah sekalian. Nah, kita ingin melalui pendidikan kita ini mencerahkan hati kita dan akal kita. Jangan mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, anak, keluarga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa kita, perbaiki amal kita, dan mudah-mudahan dengan tahun Hijriah 1446 ini merupakan tahun kita memproklamirkan kemerdekaan kita dari penjajahan hawa nafsu, penjajahan syaitan. Kembali insya Allah menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Allah jaga hari-hari kita yang tersisa, tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.